Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama di acara Bincang Bunda. Kali ini Bincang Bunda yang kedua bersama saya Khairun Nisa. Salam kenal semuanya. Halo Bunda, Bunda Nugraini Lintang, selamat bergabung bersama kami. Bunda Luki. Ya, gimana kabarnya Bunda-Bunda sekalian? Saya berharap semoga semuanya sehat walafiat ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim, segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita banyak nikmat, nikmat kesehatan, nikmat waktu luang sehingga kita bisa ikut dan bergabung bersama belajar bersama saya dan komunitas Bunda 1011 pada hari ini. Insya Allah hari ini tema kita adalah mengatasi overthinking pada ibu. Bisa mendengar suara saya dengan baik ya. Kalau misalnya suara saya tidak terdengar, mohon diinformasikan di kolom chat. Baik, kita akan menunggu Mbak pemateri untuk bergabung bersama kita pada pagi hari ini. Baik, kita tunggu. Insya Allah pemateri kali ini adalah Mbak Hana Izzatul Jannah. Alhamdulillah, Mbak Hana sudah bergabung. Bentar ya, Mbak, tutup pintu dulu. Ya Mbak, silahkan. Sebelumnya Mbak Hana, apakah suara saya terdengar Mbak Hana? Ini kalau teman-teman tidak jelas atau kurang terdengar keras, monggo untuk disampaikan ya. Terdengar, Mbak. Jelas kok. Mbak Hana, gimana kabarnya Mbak hari ini? Alhamdulillah, baik. Alhamdulillah. Mbak, sebelum kita mulai, saya bacakan perkenalan terlebih dahulu ya Mbak Hana ya. Iya. Pembicara bernama Mbak Hana Izzatul Jannah. Beliau adalah seorang ibu dengan satu putra. Sehari-harinya sebagai ibu rumah tangga dan pekerjanya bikin planning dan PPT, Masya Allah. Beliau sekarang tinggal di Cibinong di Kabupaten Bogor saat ini. Aktivitas beliau Insya Allah banyak sekali ya. Selain dari ibu rumah tangga juga beliau aktif di beberapa komunitas ya Mbak. Kalau saya lihat ini ada bagian member ibu profesional, tim sosial media @optia.indonesia, tim perencanaan program sosial media di @teman_curhat, teman_curhat_, dan sebagai psikoedukasi. Moto beliau adalah di mana aku berada, di situ aku akan berkarya. Allah sekali. Oke, tanpa berlama-lama ya Mbak Hana ya, kita mulai ya Mbak ya. Bismillahirrahmanirrahim. Mbak Hana, sebelumnya kalau kita melihat dari tema kali ini kan mengatasi overthinking pada ibu-ibu. Jadi ceritanya di komunitas Bunda ini juga salah satunya adalah terdiri dari banyak ibu-ibu ya, baik yang beliau sudah punya anak ataupun yang belum punya anak, dengan kata lain baru berumah tangga begitu. Jadi di sana tuh pasti bagian besar saya pun juga pernah mengalami bahwa overthinking tuh sering terjadi di antara kita gitu, antara para ibu-ibu. Kalau menurut Mbak Hana sendiri, overthinking itu seperti apa sih Mbak? Bagaimana sih overthinking itu dan kenapa kok bisa overthinking ya Mbak ya? Oh ya. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Izin menjawab ya Mbak ya. Dari yang saya himpun jawabannya gitu ya tentang overthinking itu apa gitu. Sebenarnya sederhana dia, kalau bisa kita lihat dari bahasanya gitu. Over
thinking. Jadi thinking itu berpikir, over itu berlebih gitu. Jadi overthinking itu kita berpikir secara berlebihan. Jadi ada produksi pikiran yang berlebihan dan biasanya itu tuh muter-muter gitu pikiran di situ aja. Nah, biasanya dalam overthinking itu ada 3 hal yang terjadi dan ini tuh bisa terjadi salah satunya aja gitu ya. Kita berpikir sesuatu yang nggak perlu, kita memikirkan sesuatu yang irasional atau nggak sesuai kenyataan, atau kita berpikir terlalu banyak gitu. Nah, itu hal yang mungkin terjadi kalau kita overthinking. Misalnya berpikir yang nggak perlu itu kita memikirkan, kita cemas gitu ya sama masa depan, tentang misalnya kita mikirin tentang gimana ya kalau nanti aku nggak bisa beli rumah karena harga rumah semakin tinggi kayak gitu misalnya. Gimana ya nanti kalau misalnya aku nggak bisa nyekolahin anak karena biayanya terlalu besar kayak gitu. Tapi berfokus pada pemikiran itu aja gitu. Tidak berlanjut pada strategi apa, terus apa yang bisa kita lakukan untuk bisa mengatasi masalah itu gitu. Jadi biasanya berputar kepada masalah gitu. Kalau yang kita tahu kan thinking itu berpikir gitu ya. Berpikir itu kita terarah gitu. Kita memikirkan sesuatu untuk mencari solusi, untuk sesuatu yang ada tujuannya. Nah, sedangkan kalau overthinking ini muter-muter di situ. Kadang kalau seseorang punya kebiasaan overthinking tuh dulunya pernah dipikirin tuh bahan pikiran yang itu, tapi nanti pas dia ada momen dia overthinking lagi, dia mikirin hal yang sama lagi gitu. Karena ya otak kita gitu yang overthinking tidak bisa menyaring dan membedakan mana sih yang udah kita pikirin, mana yang belum kayak gitu. Terus juga biasanya overthinking itu bahannya mencemaskan masa depan dan khawatir akan masa lalu. Jadi misalnya ya kayak kalau dalam pengasuhan anak gitu, cemas nih gimana, aku takut nggak bisa jadi ibu yang baik kayak gitu. Aku takut nggak bisa jadi ibu yang baik karena aku tuh dulu aku tuh punya inner child gitu. Aku tuh diasuh oleh orang tuaku dengan beberapa pola yang tidak tepat karena sekarang udah belajar parenting nih gitu. Terus tahu bahwa ada beberapa kekeliruan dari orang tua kita ketika mengasuh kita tidak tepat dan kita jadi khawatir kalau nanti itu akan kita lakukan kepada anak kita dan anak kita akan merasakan hal yang sama seperti yang kita rasakan gitu. Nah, itu salah satu kecemasan yang kita berfokus kepada masalahnya dan tidak berfokus kepada solusi apa yang bisa kita lakukan gitu. Kalau tadi mengapa bisa overthinking ya Mbak ya pertanyaannya? Kenapa kita bisa overthinking itu ada beberapa hal ya. Yang pertama, kita merasa pesimis akan masa depan atau akan apa yang kita hadapi di masa depan gitu. Jadi mencemaskan hal-hal yang kayak tadi, contohnya kayak kita cemas apakah anak kita akan menjadi anak yang baik karena diasuh oleh ibu yang punya inner child misalnya gitu. Terus kita cemas apakah kita bisa nyekolahin anak padahal sekarang penghasilan kita nggak seberapa kayak gitu. Tapi jadi kalau misalnya kita cemas dan memikirkan hal-hal masalahnya itu akan menyita waktu kita yang seharusnya bisa kita lakukan untuk mempersiapkan diri gitu ya, untuk bisa memecahkan solusinya malah tersita untuk berpikir berulang-ulang kayak gitu. Yang kedua, kalau kita terlalu perfeksionis gitu. Memang bagus kalau kita ini melakukan tugas dengan tanpa cacat celah gitu ya, dengan sempurna gitu. Biasanya kan kalau yang kita ketahui bersama, perfeksionis itu dia untuk melakukan suatu tugas tuh dia mencurahkan usahanya dengan begitu besar gitu ya, dengan waktu yang besar juga, effortnya luar biasa untuk menghasilkan suatu tugas yang sempurna menurut dia kayak gitu. Nah, kalau kita terobsesi untuk melakukan segala sesuatunya dengan sempurna, dengan perfect gitu ya, perfeksionis gitu, padahal mungkin orang lain nggak perhatikan detil-detil yang tidak perlu gitu ya, usaha yang sebenarnya bisa kita tekan gitu ya, bisa kita substitusi ke
prioritas lain gitu. Tapi kita malah fokus kepada pekerjaan itu gitu ya, menguras tenaga kita. Dan itu bisa bikin kita overthinking. Yang ketiga, suka memendam. Jadi kalau misalnya ada stresor, ada tekanan, terus ada sesuatu yang bikin gak nyaman gitu, cenderung untuk memendam dan gak menceritakan ke orang lain karena atau nggak mengalirkannya ke dalam bentuk lain gitu, karena kita merasa bahwa masalah kita ini nggak relevan sama orang lain, takut kalau misalnya orang denger tuh dia nggak apa ya, nggak bisa diterima dengan baik gitu sama orang lain, atau takut dijudge kayak gitu-gitu. Terus yang keempat, berada pada lingkungan yang juga overthinking. Jadi orang-orang di sekitar kita tuh juga melakukan hal yang sama gitu. Jadi kita juga terbawa gitu untuk mencemaskan hal-hal yang belum terjadi, hal-hal yang tidak bisa kita kontrol di masa depan gitu. Padahal kan kalau untuk bisa, salah satunya nih untuk bisa mengatasi overthinking ya kita adalah berada di saat ini gitu, dan tidak mencemaskan hal-hal yang tidak bisa kita kendalikan gitu. Kita fokus kepada apa yang bisa kita kontrol. Terus selanjutnya membanding-bandingkan diri. Jadi apalagi kalau era sosial media kayak gini ya, itu pasti gampang banget tuh banding-bandingin diri. Apalagi kalau misalnya melihat pencapaian orang lain tuh kita membandingkan sesuatu yang tidak setara gitu. Apa yang sudah orang lain capai, kita bandingkan dengan kondisi kita saat ini, bukan membandingkan usaha apa yang sudah dia lakukan untuk dia bisa berhasil, apa saja yang sudah dia strateginya apa saja untuk bisa mencapai hal tersebut gitu. Jadi kita membandingkan satu hal dengan hal lain yang tidak setara. Harusnya kalau misalnya kita melihat hasilnya orang lain, kita membandingkan effort kita dengan effort orang yang kita lihat itu, kayak gitu. Mungkin itu Mbak. Ya. Masya Allah. Kalau dengarkan, memang saya pernah merasakan semua dan pernah ada di diri saya, Mbak. Oh, iya. Dulu sempat saya ketika sudah menjadi ibu baru, terus sempat merasakan overthinking sehingga muncullah depresi, PPD kalau dikenal sekarang ya. Itu juga awalnya juga dari Tadi ketika dengar Mbak Hana cerita, kok iya ya, dulu saya merasa kayak seperti itu gitu. Oh gitu, baru gitu. Kalau sudah flashback, oh iya memang saya dulu pernah merasakan seperti itu. Kalau dari Mbak Hana, sebenarnya dampak overthinking itu ada nggak sih untuk fisik sebenarnya overthinking ini dampaknya positif atau negatif kah, dan di fisik sama di mental kita itu berpengaruh nggak sih dari terhadap overthinking, Mbak? Oke, terima kasih Mbak. Overthinking tuh pasti ada dampaknya ya, karena sesuatu yang berlebihan pastinya ada dampaknya gitu, dan sesuatu yang berlebihan itu tidak baik. Sebenarnya diperlukan ya kita, overthinking itu artinya kan kita seperti sesuatu yang kontemplatif gitu ya, kita memikirkan tentang diri kita gitu ya, lebih sensitif terhadap diri kita gitu. Karena itu overthinking itu disebabkan biasanya nih, tadi kurang tuh penjelasannya. Jadi ada namanya default mode network di otak kita gitu. Kerja otak kita di mana kita lebih sensitif terhadap diri kita gitu, sensitif terhadap lingkungan, dan kita merasa bahwa apa yang terjadi di lingkungan itu berkaitan sama diri kita tuh biasanya kayak gitu. Nah ini tuh bisa menyebabkan yang namanya tuh overthinking itu ya, default mode network ini. Biasanya terjadi kalau kita tidak melakukan sesuatu yang butuh fokus atau konsentrasi. Jadi kalau kita sendiri atau lagi malam hari, kita tidak sedang melakukan sesuatu yang butuh fokus gitu, itu akan lebih mudah memicu overthinking. Nah, dari sini itu kan kita ketika overthinking tuh lebih mudah untuk memanggil perasaan-perasaan tidak nyaman, emosi-emosi negatif, pikiran-pikiran yang sama vibes-nya gitu ya, yang negatif juga gitu, akan membuat kita cenderung untuk berpikir, aduh gak nyaman nih gitu. Apa ya cara yang bisa aku lakukan untuk bisa menutupi rasa gak nyaman ini? Akhirnya lari ke nonton drama Korea misalnya, maraton gitu ya, maraton drama episode 1, episode 2 langsung dibabat gitu.
atau scrolling media sosial gitu, hal-hal yang bikin kita nyaman menurut kita untuk menutupi rasa nggak nyaman itu dari overthinking gitu. Biasanya kan malam hari sebelum tidur, terus kita jadi flashback lagi apa yang sudah kita lalui hari ini, dan jadi kepikiran dulu keputusan yang salah yang sudah kita ambil, terus kekhawatiran kalau misalnya ngelakuin kesalahan yang sama lagi di masa depan kayak gitu. Nah, itu bisa mengarahkan kepada kecanduan gitu, kecanduan nonton atau kecanduan sosial media. Ada juga yang mengarahkan pada kecanduan alkohol, obat-obatan kayak gitu ya. Kecanduan. Terus menghambat aktivitas sehari-hari bisa. Jadi karena kita sibuk memikirkan itu kan, kalau kita memikirkan sesuatu yang tidak ada ujungnya, nggak ada apa sih ini tujuannya gitu ya, itu akan membuat kita terkuras energinya gitu, bikin kita cepat lelah, terus menurunkan performa kerja, kita jadi sulit konsentrasi untuk mendampingi anak, terus sulit konsentrasi dalam bekerja gitu, kalau misalnya lagi kuliah sulit konsen untuk ngerjain tugas kuliah atau mengikuti kuliah gitu, karena berlarut-larut dalam pikiran. Terus emosi yang tidak terkontrol, jadi sulit mengendalikan amarah, terus mudah panik dan merasa insecure karena tadi membanding-bandingkan gitu ya. Jadi ngerasa nggak pede gitu, ngerasa nggak kompeten dari orang lain. Bisa juga mengalami gangguan kesehatan, ini saya kutip dari Health Site. Itu selain mengganggu kesehatan mental juga bisa bikin sesak, pusing, ada kecemasan, suasana hati yang nggak menentu gitu ya, nggak enak gitu suasana hatinya, terus metabolisme yang terganggu. Kalau psikosomatis gitu, biasanya orang kalau stres gitu ya, kepikiran sesuatu tuh larinya gitu kan ke pencernaan, terus mah gitu tuh, perut gitu, terus bisa berpotensi merusak organ jantung dan merusak kesehatan kulit gitu. Karena kita lebih memikirkan bukan kita memikirkan sesuatu yang akan menjadi solusi, tapi kita berfokus pada masalah apa yang terjadi, dan biasanya juga kepada kita protes, kenapa sih kita mengalami masalah ini gitu. Dan tadi nyambung ke penjelasan tentang default mode network, itu ada satu lagi namanya task positive network. Jadi kalau DMN itu kita berfokus kepada diri kita sendiri. Nah, task positive network ini dia mode aktif ketika kita melakukan suatu pekerjaan yang butuh fokus, kayak belajar, nulis, membaca, kayak gitu. Nah, itu akan menyingkirkan potensi kita untuk overthinking gitu. Jadi ini salah satu cara yang bisa kita tahu gimana caranya supaya kita bisa membuat pasif mode overthinking kita adalah dengan mengaktifkan mode aktif gitu, aktif melakukan suatu aktivitas yang perlu fokus gitu ya Mbak. Gitu ya Mbak ya. Ternyata ngaruhnya ke semua ya, nggak cuma ke mental aja, mental fisik. Oh pantas, jadi kebanyakan teman-teman saya, lingkungan saya ini banyak perempuan-perempuan yang suka sakit mah. Gitu. Mah termasuk saya pun juga bisa jadi mungkin itu adalah efek juga ya dari overthinking gitu. Kebanyakan mah itu kan memang dialami oleh ibu-ibu. Kalau saya baca, Oh gitu. saya baca, nah, mungkin bisa jadi bisa jadi gitu kan. Bisa jadi. Dulu juga Kita konsul. saya, iya betul banget. Ketika jadi ingat flashback Mbak, ketika dulu saya mengalami sempat stres, uh, depresi setelah melahirkan itu juga sering gitu sakit pusing, bahkan sakit-sakit yang belum saya rasakan tuh tiba-tiba saya rasakan ketika itu. Jadi ternyata itu bisa memicu ya, overthinking itu bisa memicu penyakit-penyakit itu tuh jadi timbul lagi gitu. Oh iya iya iya. Ya makanya. Untuk teman-teman, saya ucapkan terima kasih sudah bergabung. Monggo kalau misalnya ada pertanyaan bisa langsung dituliskan di kolom komentar ya. Nanti saya akan bantu bacakan. Saya tanyakan kepada Mbak Hana. Lanjut ya Mbak Hana ya. Untuk selanjutnya, berarti ketika kita sudah tahu kita stres atau mungkin karena overthinking itu ya,
kita sudah tahu, aduh kayaknya aku ini ada masalah nih, terlalu overthinking dan sebagainya. Sebenarnya apa sih yang perlu kita apa namanya garis bawahi, reminder apa aja atau alarm apa aja sih sebenarnya yang perlu kita tahu kalau kita itu sebenarnya butuh butuh orang yang bisa menolong kita, baik itu medis mungkin barangkali, atau psikolog atau psikiater dan sebagainya. Ya, oke, oke. Kapan kita harus ke psikolog gitu ya? Kapan kita harus menemui profesional? Ini apa ya? Tadi kalau yang tadi tuh menyinggung yang tadi, kalau misalnya kita ada sakit fisik, tentu aja kita datang ke dokter gitu ya. Nanti dari dokter itu biasanya kalau misalnya topiknya tentang psikosomatis tuh banyak yang akhirnya jajan dokter gitu, dari dokter apa, dokter umum terus ke dokter penyakit dalam, dokter jantung gitu-gitu. Akhirnya ujung-ujungnya di refer ke psikiater gitu. Di psikiater baru deh tuh dikasih medikasi lanjut. Nah, kapan nih kita butuh bantuan profesional walaupun misalnya kita nggak segitunya gitu ya, belum sampai situ, ketika kita merasa bahwa kita ada apa, kehilangan fungsi aktivitas sehari-hari gitu. Jadi peran kita sebagai ibu gitu, peran kita sebagai, sebentar maaf ya, peran kita sebagai ibu apakah berfungsi dengan baik itu di keseharian. Biasanya misalnya kita melakukan aktivitas domestik, mencuci baju, mencuci piring, memasak kayak gitu. Nah, terus kita merasa bahwa kian hari kita tuh seperti tidak ada minat atau kita merasa malas gitu ya untuk melakukan aktivitas itu dan mendampingi anak tuh kok rasanya nggak ada gairah gitu ya, kok kurang bertenaga untuk mendampingi anak kayak gitu. Itu bisa jadi salah satu alarmnya. Terus kita merasa sedih berkepanjangan, nggak tahu sebabnya apa, pengen nangis aja rasanya. Atau apa? Biasanya kita suka melakukan suatu hal, misalnya punya hobi berkebun, jadi nggak minat untuk melihat tanamannya. Kita punya hobi apa? Masak, jadi nggak ke dapur-dapur, nggak bikin kreasi-kreasi masakan lagi, atau hobi melukis dan hobi-hobi lainnya gitu. Jadi nggak tertarik untuk melakukan hobi itu. Terus apa, merasakan stres jangka panjang, gelisah, cemas, mudah marah, mudah tersinggung gitu. Suasana hati yang berubah ekstrim, ini beberapa diantaranya ya. Apalagi kalau misalnya udah apa, merasakan mengalami paranoid, halusinasi gitu. Terus ada self harm gitu, menyakiti diri sendiri. Itu perlu sekali ya untuk berjumpa dengan tenaga ahli psikolog atau psikiater. Terus juga apa, kita merasa ada suatu masalah gitu, dan masalah itu sangat mengganggu kita gitu. Misalnya kita melakukan sesuatu, ingat masalah itu, kita belajar ingat masalah itu, dan masalah itu seperti menetap menghantui kita gitu. Itu kita juga perlu bantuan. Kalau sebelumnya kita udah berusaha untuk menyelesaikan masalah sendiri dan kemudian kayak nggak selesai-selesai ya gitu, kita perlu mungkin untuk opsi lain gitu, butuh mekanisme lain untuk kita bisa menyelesaikan masalah kita. Bisa juga ketika kita nafsu makan yang menurun atau justru meningkat, sangat meningkat gitu ya, jadi makan terus, susah tidur atau terlalu banyak tidur gitu, tidur terus atau tidurnya kurang gitu ya. Dan gejala-gejala itu misalnya berlangsung selama 2 minggu, itu patut kita waspadai. Kita perlu untuk bertemu profesional. Dan kalau kita tadi yang mengalami kecanduan tadi tuh ya, kecanduan apa, nonton sosial media yang itu tuh seperti kita kehilangan kontrol atas diri kita gitu. Dan yang terakhir, kalau kita habis mengalami, pasca kita mengalami kejadian traumatis, misalnya habis bencana alam atau kecelakaan, terus kehilangan sosok yang kita cintai, apa lagi ya, habis didiagnosis penyakit tertentu juga bisa jadi kita mengalami suatu masalah kesehatan mental gitu. Jadi kalau ada hal-hal yang tadi itu, kita bisa minta bantuan profesional. Nah, tapi di Indonesia itu ada suatu paradoks gitu ya. Jadi
kalau kita sakit fisik gitu ya, kelihatan sakitnya, kita pergi ke fasilitas kesehatan dan kita dibantu di situ, kita nggak merasa malu gitu dapat fasilitas kesehatan, dapat bantuan kesehatan. Tapi kalau kita datang ke psikolog atau ke psikiater tuh masih ada stigma gitu kalau itu tuh kita udah sakit banget gitu. Kalau yang ke psikolog atau psikiater tuh gila kayak gitu. Nah, hal-hal yang seperti itu yang perlu masih jadi PR ya di Indonesia. Jadi mungkin kalau yang mau ketemu psikolog tuh harus diem-diem kayak gitu. Harus jangan sampai ada yang tahu gitu. Ya karena memang di kita sendiri di Indonesia masih seperti itu ya, memandang ya, kalau ketemu psikolog berarti ada masalah serius tuh dia gitu. Makanya kalau jadi kalau teman-teman ngerasa tidak optimal menjalani peran sekarang tuh nggak masalah untuk menemui profesional, karena kita menemui profesional itu supaya karena kita sadar bahwa kita tuh bisa berdaya loh gitu, bahwa kita tuh bisa menjalani, kita bisa berfungsi optimal di peran kita gitu kalau kita lebih di-upgrade lagi, kalau kita dapat input gimana sih mekanisme lain untuk menyelesaikan masalah kita, menghadapi situasi kita kayak gitu. Karena justru kita ya seperti orang sakit kemudian berobat karena dia ingin sehat lagi, ingin bisa bekerja lagi kalau sudah sehat gitu. Ya seperti halnya juga dalam masalah kesehatan mental gitu. Kalau kita merasa ada hal-hal yang tadi tuh kita tidak ada salahnya gitu untuk menemui profesional, meminta bantuan profesional. Gitu. Sepakat Mbak Bahana. Jadi memang ketika sudah kita merasa kita perlu bantuan gitu ya, kita sudah jangka panjang banget nih overthinkingnya, sudah istilahnya tanda merah gitu, alarm merah tuh bagus banget ketika kita inisiatif gitu ya, sadar diri gitu kalau misalnya kita itu perlu untuk dibantu. Contohnya mungkin pergi ke psikolog atau tanya-tanya, mungkin barangkali punya teman psikolog ya, jadi bisa ngobrol bareng dan sebagainya. Dan stigmanya yang tadi Mbak Hana sampaikan, kalau misalnya kalau kita datang ke psikolog tuh dibilang gangguan jiwa gitu ya. Kan kalau di sini kan gangguan jiwa kan biasanya kebanyakan itu disangkut pautkan sama gila gitu ya Mbak ya. Sebenarnya enggak juga kan ya Mbak ya. Gangguan jiwa beda lagi sama gila begitu ya Mbak ya. Iya, bukan begitu ya Mbak Hana ya. Saya pernah dengar juga kalau stres tuh masuk gangguan itu ya Mbak ya. Itu kalau sudah termasuk overthinking bisa memicu stres dan lain sebagainya. Iya. Jadi kalau gimana? Ya udah lanjut. Lanjut deh. Kalau gitu dari yang tadi berarti kalau ketika sudah ganggu pekerjaan sehari-hari rumah kita, ganggu kita ketika sudah berperan dalam kehidupan ibu sebagai istri, itu berarti sudah alarm gitu ya Mbak ya. Apalagi kalau itu sudah jangka panjang lebih dari 2 pekan, sudah mood swing gitu ya kalau bahasanya, mood swing, jadi moodnya kadang itu benar-benar anjlok banget, kadang meningkat banget, tiba-tiba berubah. Itu berarti termasuk alarm yang perlu kita harus sadar diri kalau kita itu sudah perlu bantuan gitu. Oke Mbak, untuk dari Mbak Hana sendiri nih, kalau tips-tips apa sih supaya kita suka overthinking dalam berpikir dan dalam bertindak sehari-hari Mbak? Oke. Gimana caranya supaya kita nggak overthinking? Menanggapi dulu yang tadi. Kalau di Indonesia itu biasanya yang kita lihat di rumah sakit jiwa gitu ya. Biasanya orang tuh bilang orang gila itu yang jalan-jalan di jalan kayak gitu ya, yang nggak pakai baju kayak gitu. Sebenarnya ya itu karena tidak terurus gitu. Tapi kalau misalnya sudah diberikan penanganan gitu ya, terus diberikan medikasi, diberikan psikoterapi, dibawa ke rumah sakit jiwa gitu, itu dia bisa sampai pulih, dia bisa mengurus dirinya sendiri lagi kayak gitu. Biasanya gila itu sebenarnya nggak ada di terminologi psikiatri atau psikologi ya, itu cuma anggapan dari orang-orang awam mungkin gitu ya, masyarakat. Kalau yang seperti itu gitu ya, nggak bisa mengontrol perilakunya sendiri, nggak sadar sama dirinya, itu orang gila kayak gitu. Tapi kalau gangguan jiwa sendiri banyak ya, kalau di psikiatri, psikologi itu
banyak jenisnya. Oke, sekarang ke yang tadi pertanyaan tentang gimana mencegah supaya kita tidak overthinking. Tadi yang sudah saya singgung di awal itu tentang mode otak kita ya, mode bekerja otak kita, default mode network sama task positive network. Itu caranya adalah dengan jangan membiarkan diri kita berlarut-larut dalam waktu luang. Kalau misalnya kita punya waktu luang, bagusnya kita rencanakan waktu luang itu yang kita upload untuk istirahat gitu ya. Misalnya waktu luang kita istirahat gitu. Nah itu kita rencanakan di istirahat itu kita melakukan apa. Misalnya nonton gitu. Gak apa-apa nonton, terus kita nonton dan kita rencanakan kita nonton apa misalnya. Dan jadi nggak berlarut-larut karena kita tahu bahwa waktu luang itu batasnya sampai kapan gitu. Dan itu waktu luang yang kita habiskan untuk mengisinya dengan suatu aktivitas yang menyenangkan itu berfungsi untuk kita bisa charge energi kita lagi gitu supaya kita bisa berdaya lagi untuk menjalani aktivitas kita yang lain gitu, melakukan tugas-tugas kita, nemenin anak lagi, terus beres-beres rumah lagi atau bekerja lagi gitu ya, ngerjain tugas kuliah, baca buku lagi, nah itu gitu. Jadi kalau misalnya ada waktu luang, ya jangan sampai itu berlalu begitu saja karena nanti kita kehilangan kendali sama diri kita. Gitu. Terus sebenarnya kalau overthinking itu biasanya orang menyadari setelah dia merasakan itu gitu ya. Jadi diantaranya selain mencegah gitu, mungkin kita perlu tahu juga cara mengatasinya. Diantaranya kita selalu berusaha untuk berpikir terarah. Jadi kalau misalnya menghadapi sesuatu, kita berusaha untuk berpikir terarah, ada masalah, gitu, apa nih solusinya, gitu. Bukan kita memikirkan masalah itu dan berlarut-larut tanpa kita bikin, kayak semacam habis ini sistematikanya gitu ya, rangkaiannya, habis ini mikirin apa, dan bagusnya tuh ditulis gitu. Jadi kita tahu nih, kita tuh udah mikirin apa aja, kita tulis tuh pikiran kita, misalnya takut anak nggak jadi anak baik. Terus yang kedua, aku punya inner child. Yang ketiga, aku punya orang tuaku melakukan kekeliruan saat mengasuh aku, nggak apa-apa ditulis kayak gitu. Terus kemudian nanti waktu kita datang lagi tuh overthinking, kita lihat lagi tulisan itu. Ternyata ini udah pernah dipikirin, ya udah nggak usah dipikirin lagi gitu. Saatnya kita memikirkan bagaimana untuk keluar dari situasi itu gitu. Terus melakukan aktivitas yang bermakna ya, seperti olahraga bisa bikin kita semangat, bisa bikin kita seger. Terus keluar melihat alam yang hijau-hijau bisa membuat kita merilis hormon yang membahagiakan gitu kan. Terus kita jadi kenal juga sama keadaan sekitar, kita menjadi here and now gitu, lebih mindful. Bisa juga dengan berlatih mindfulness, jadi kita ada di saat ini, sekarang, dan di sini dan sekarang gitu, bukan di masa depan atau di masa lalu gitu. Pikiran kita, baik pikiran, jiwa, terus apa yang kita lakukan itu ada di hari ini gitu, ada di sekarang dan di sini. Mengenali pemicu apa yang membuat kita overthinking, misalnya ada, tiap orang kan beda-beda ya, ada yang pekerjaan, ada yang relasi kayak gitu, ada yang anak, terus macam-macam dan beda-beda. Nah kita kenali apa masalah kita gitu, apa yang membuat kita akhirnya kalau tiap bersinggungan sama stimulus itu kita jadi terpacu untuk overthinking gitu, memicu kita untuk overthinking. Nah itu di situ bisa kita kenali. Kalau kita udah kenal, kita jadi bisa menetapkan gitu strateginya. Habis itu kita perlu ngapain aja. Bisa kita tuntaskan masalahnya di situ gitu. Terus diskusi juga bisa. Jadi kan kalau pikiran itu perlu kita sharing ya biasanya kalau kita punya pikiran. Karena yang meledak-ledak itu pikiran kita, bukan emosi kita. Jadi kita perlu untuk membagikan pikiran kita, atau kalau misalnya
kira-kira orang lain nggak mau dengar, nggak ada yang mau dengar, kita bisa nulis gitu atau melakukan journaling. Nah, ini journaling ini yang paling simple, langkah yang paling mudah untuk kita lakukan gitu ya, tanpa tanpa biaya gitu, yang bisa kita lakukan saat ini nih, setelah ini atau sekarang juga bisa kita nulis apa yang kita rasakan, apa yang kita pikirkan gitu, apa yang mau kita ungkapkan. Kayak tadi apa aja sih waktu overthinking tuh kita mikirin apa aja, itu ditulis kayak gitu. Jadi pikiran itu tuh nggak tersumbat tapi tersalurkan di media tulisan gitu. Seperti itu ya Mbak. Bener banget, berarti memang uh, fokus sama solusi ya Mbak Hana ya. Kalau tadi Iya saya betul. kemudian olahraga itu juga ternyata bisa mengalihkan atau mengerjakan sesuatu yang kita suka, hobi-hobi gitu ya Mbak Hana ya. Buat yang Iya suka iya. masak, berkebun itu juga ternyata bisa ini sebagai apa namanya tuh sebagai cara mengatasi seperti mindfulness, mengenali pemicu. Oh saya baru tahu kalau ternyata yang meledak-ledak itu pikiran ya dan emosi ya Mbak ternyata ya. Iya, iya. Mm-mm. Tapi bisa membuat emosinya meledak juga karena kita kan ada koreksi kan ya antara pikiran kita, emosi kita kayak gitu. Jadi ya gitu. Pikiran. Jadi nomor satu pikiran itu emosi. Oke, untuk teman-teman, monggo kalau ketika ada pertanyaan langsung bisa dituangkan di kolom komentar ya. Bisa saya cek belum ada pertanyaan itu. Yang untuk selanjutnya bahannya misalnya nih Mbak, saya dapat ada sahabat saya atau teman saya ternyata beliau bercerita kondisi beliau dan saya melihat oh kayaknya ini anak overthinking nih, baiknya apa yang saya harus lakukan Mbak Hana? Saran apa yang bisa saya berikan atau saya lakukan untuk teman saya ini kalau menurut Mbak Hana? Oke. Kalau kita melihat orang yang ada di sekitar kita gitu, kita melihat orang itu overthinking, bagaimana caranya kita bisa membantu kayak gitu ya. Kalau untuk di kasus kesehatan mental gitu ya, isu-isu kesehatan mental itu sangat terkait apa yang dialami orang tersebut dengan keinginannya untuk menyelesaikan masalah. Jadi kalau misalnya pertama dia sadar nggak kalau dia itu mengalami masalah itu. Gitu. Terus kalau misalnya dia sadar itu lebih mudah ya, kita ajak diskusi, terus kita ajak, mungkin kita sarankan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang tadi, cara yang mengatasi overthinking itu, mungkin kamu kita olahraga bareng yuk, diajak gitu, atau baca buku kalau dia suka, atau dia ya diarahkan untuk melakukan aktivitas-aktivitas yang produktif gitu. Jadi supaya dia tidak terjebak sama pikiran-pikirannya sendiri gitu. Nah, tadi poinnya adalah kesadaran dia dan keinginan dia untuk bisa menyelesaikan masalah yang sedang dia hadapi itu. Gitu. Kalau misalnya orangnya nggak mau gitu ya, dari dirinya sendiri nggak mau keluar dari masalah itu dan nggak merasa enggak aku nggak kayak gitu, itu susah ya gitu, agak sulit gitu, karena itu bukan ranah kita, bukan kontrol yang ada di dalam diri kita, bukan kendali kita untuk bisa bikin orang itu berubah gitu. Jadi semampu kita, kita bisa sadarkan aja dengan ajak diskusi, terus atau dikasih video, misalnya dia suka nonton, kasih video yang membahas tentang overthinking kayak gitu, misalnya dia suka menyimak video-video gitu ya, bisa dikasih linknya gitu, atau baca buku, misalnya dia suka baca buku, bisa dikasih buku yang terkait dengan itu gitu. Dan kalau dari kitanya sendiri ya semampu kita arahkan ke aktivitas-aktivitas produktif yang berfokus pada sesuatu yang butuh konsentrasi gitu, supaya dia tidak fokus pada masalah dan pikirannya aja gitu. Kalau dia nggak mau, jangan dipaksa kalau untuk orang lain, karena ini ya, kita harus bisa meyakinkan bahwa dia itu, kita melakukan itu, kita mengupayakan suatu solusi itu untuk kepentingan diri dia sendiri, bukan karena kita gitu, bukan karena keuntungan diri kita, tapi untuk kebaikan diri dia sendiri gitu. Kalau misalnya dia merasa bahwa
kita ngebantu dia karena kita ngambil keuntungan dari itu gitu. Justru dia merasa dimanfaatkan atau ngerasa dia nggak nyaman dengan itu gitu. Jadi harus kemauan dia, harus dia mau diajak kerjasama gitu ya untuk bisa keluar dari masalahnya itu gitu ya. Kalau kasusnya overthinking gitu Mbak. Ya, jadi ini juga saran juga ya mungkin untuk suami-suami, barangkali di sini ada yang ngikutin, kalau bapak barangkali sering dicurhatin istrinya, terus melihat kok yang dicurhatin itu lagi, itu lagi, itu lagi, itu lagi gitu kadang, dan kok kayaknya gak ada solusi nih gitu, kayaknya overthinking ya. Mungkin tadi saran-saran dari Mbak Hana ini cukup cukup bagus banget sih saya lihat gitu ya, untuk bisa menangani, mendampingi gitu, mendampingi istri-istri untuk bisa terlepas atau bisa keluar dari overthinking. Iya, iya. Saya Ajak olahraga ya Mbak ya. Ajak olahraga, ajak beraktivitas gitu ya istrinya. diajak Supaya nggak jadi kepikiran. jalan-jalan. Ajak jalan-jalan. Bisa aja kan capek ya Mbak ya. Kan apa sih ngelakuin aktivitas di rumah gitu kan. Apalagi sekarang lagi pandemi di rumah terus gitu. Terus apa melakukan pekerjaan domestik mungkin aja apa ya itu dipicu dari kelelahan gitu, kelelahan fisik harus ngelakuin sesuatu yang sama terus itu mungkin butuh break ya, butuh istirahat. Ya betul Mbak, itu juga pernah saya alami juga sih. Jadi memang kelelahan ngurusin anak seharian, belum lagi pekerjaan rumah, dan nggak bisa memicu gitu ya Mbak ya, ternyata Iya, nggak iya. bisa. Mm-mm. Baik-baik. Untuk selanjutnya, monggo dari bunda-bunda, ayah-ayah yang hadir, apabila ada pertanyaan bisa dicantumkan, bisa dituliskan di kolom komentar kita. Udah jelas kayaknya. Apa sudah jelas? Sebenarnya kalau saya lihat Iya, iya. mohon maaf. Jadi ternyata kalau saya lihat dan menyimpulkan permasalahan-permasalahan stres gitu ya, awal mulai dari stres dari seorang ibu itu bisa berpicu dan paling banyak di overthinking gitu ya, saya lihat ya. Dari sebelum-sebelumnya ternyata itu memacu overthinking sehingga ada yang stres, bahkan mungkin depresi dan lain sebagainya yang ada di rumah. Jadi mungkin juga para bapak-bapak ini bisa apa namanya ini sering-sering untuk ngajak ngobrol istrinya, barangkali itu juga bisa sebagai penyalur yang baik ketika Iya, istrinya iya. punya overthinking gitu ya Mbak ya. Betul, Kan mungkin betul. nanti nggak semua istri kan rela untuk, kok rela ya, apa namanya, bebas untuk bisa komunikasi atau cerita sama suaminya kan, kadang karena kan suami kan orang terdekat gitu ya Mbak ya. Kalau misalnya kalau nggak sama suaminya sama siapa lagi gitu, dan mungkin kalau si suami melihat kok istrinya sudah agak aneh gelagatnya, barangkali perlu satu supaya tidak overthinking. Karena kalau jadi kata Mbak kalau ditumpuk, dipendam, itu bisa jadi bom waktu ya Mbak ya, bisa malah Iya, betul. malah membahayakan gitu ya Mbak Hana ya, ketika Iya, menumpuk iya. menumpuk ada di situ. Hmm. Mbak Hana, sepertinya Ya, tidak ada yang tidak ada pertanyaan sepertinya dari teman-teman. iya. Sepertinya Oke, nggak apa-apa, sudah udah jelas. sudah merasuk semua materinya, Iya. dan alhamdulillah gitu. Ya, semoga dari sini sih kita dapat banyak ilmu baru ya. Saya juga alhamdulillah dapat banyak ilmu baru, dan saya jadi flashback gitu Mbak Hana tentang apa namanya itu kejadian yang pernah saya alami dulu. Ternyata memang kalau dirunut itu memang semua yang Mbak Hana sampaikan itu ternyata pernah saya alami. Oh, Sehingga terus sekarang gimana, Mbak? Sekarang itu gimana rasanya? alhamdulillah semenjak saya waktu itu stresnya karena setelah berhenti bekerja kemudian melahirkan kan Mbak. Oh, Nah, itu overthinking ya, karena sudah terbiasa aktif, sudah terbiasa iya, iya. beraktivitas, tiba-tiba lebih banyak pasifnya gitu ya. Jadi apa Iya, namanya itu iya. jet lag gitu. Kemudian uh, Oh, iya.
macam-macam gitu Mbak. Akhirnya dipacu Iya. juga mungkin dari kita punya standar yang nggak sama, mungkin yang melihat standar suami atau orang-orang di rumah kita yang nggak sama seperti kita gitu. Akhirnya bikin stres. Stres itu ternyata mulai Hmm. bikin saya PPD, postpartum depression Oh. ya. Jadi kan selama kurang lebih 18 bulan lah saya ikut gitu. Dari situ saya sadarnya tuh lama banget, 18 bulan setelah melahirkan itu baru sadar sih. Baru sadar Iya. pelan-pelan harus cari penolong siapa ini. Dan waktu itu memang yang pertama kali saya kepikiran adalah saya punya salah satu kenalan ustazah gitu ya. Beliau juga psikolog dan akhirnya saya ke beliau, ke psikolog itu tadi kata saya udah Hmm. ketemu, ya, saya ke psikolog, kemudian dari beliau diarahkan dan saya sempat tes kepribadian Mbak, karena kan memang bingung ya, ini mau diarahkan kemana nih anak gitu. Mungkin beliau Oh iya. biar karena kalau tes kepribadian supaya supaya lebih tahu, kamu harus seperti apa, potensimu gimana, kalau bukan dari situ sih Mbak, alhamdulillah saya sembuh. Ketika dikarunia anak kedua, ternyata setelah melahirkan saya nggak mengalami baby dan sebagainya. Hmm. Iya, iya, iya. Iya, umum sih Mbak, apa ya? Saya juga mengalami gitu overthinking gitu, cenderung perfeksionis juga gitu. Apa ya? Pasti rata-rata kalau perempuan sekarang itu kan sekolah itu tuh lebih kompetitif gitu ya dibanding laki-laki justru. Jadi apa ya, lebih berprestasi gitu. Maaf ya bapak-bapak laki-laki. Jadi kalau kita lihat gitu ya realnya gitu di industri, di dunia industri saat ini gitu, ya perempuan bekerja gitu kan, dulunya sekolah terus prestasinya bagus, lanjut kuliah, bekerja, terus akhirnya ketika menikah harus stop dulu kayak gitu. Itu suka ada ini dia, jet lag gitu kata Mbak tadi ya. Saya juga sempat jet lag sih. Terus akhirnya alhamdulillahnya suami bisa diskusi ya. Jadi saya diskusi sama suami itu masalahnya apa gitu. Dan di situ saya berpikir sendiri gitu. Uh, Pernah journaling juga, melakukan journaling juga, melakukan segala sesuatu yang bisa saya lakukan gitu untuk saya bisa gimana nih keluar dari gejolak gejolak batin saya gitu ya. Itu ternyata karena ketika saya menjadi ibu gitu, menjadi istri, menjadi ibu, saya memaknai peran saya seperti dulu saya memaknai aktivitas saya gitu. Jadi kalau dulu kan sekolah terus ikut lomba, menang, dapat penghargaan, diapresiasi seperti itu ya, pasti kebanggaan-kebanggaannya gitu. Nah, waktu masuk rumah tangga kan nggak ada yang seperti itu gitu. Siapa yang apresiasi yang seperti apa ya gitu ya. Nggak di depan orang banyak, nggak dilihat orang banyak, bukan suatu performance gitu ya. Apa sih sebenarnya yang apa sih pencapaian-pencapaian gitu waktu kita jadi ibu, jadi istri gitu, itu tuh bukan sesuatu yang sama seperti yang sudah kita lakukan sebelumnya gitu ya Mbak. Jadi apa ya, uh, caranya adalah dengan kita memaknai gitu. Cara kita memaknai peran kita saat ini itu mungkin berbeda dengan kita memaknai peran kita sebelumnya gitu. Makna peran kita sebelumnya ya seperti itu gitu ya. Kita berprestasi, kita aktif gitu, kita energik gitu. Nah di rumah, kita di rumah bersama suami, bersama anak, bersama pekerjaan domestik gitu, itu kita perlu punya cara pandang baru dan memaknai peran kita dengan cara yang baru gitu, supaya kita tidak berlarut-larut terjebak dalam perasaan ngerasa nggak berguna gitu, ngerasa nggak mencapai sesuatu, ngerasa nggak ngapa-ngapain gitu. Padahal kan kalau ada sebuah buku yang bilang wanita berkarir surga gitu. Jadi kalau kita di rumah pun kita bisa mencapai sesuatu yang bahkan jauh lebih mulia gitu dibanding ketika kita dulu waktu kita masih sendiri belum memiliki anak gitu. Karena kita sedang membangun sebuah peradaban baru gitu untuk mewariskan dunia setelah kita gitu. Jadi yang perlu kita perbaiki memaknainya gitu. Cara kita memaknai peran. Itu sedikit sharing ya, Juga Mbak. bisa, betul. Ya nggak apa Mbak, sama-sama sharing itu bisa ini banget ya, bisa jadi salah satu solusi untuk bisa nggak overthinking gitu ya sama sama kita sendiri. Ya Mbak Hana, terima kasih. Sepertinya tidak ada yang bertanya dan Iya.
mau 1 jam tandanya Iya, ini untuk sesi ngobrol-ngobrol hal ini. Semoga suatu saat kita bisa bertemu lagi ya Mbak Hana. Senang sekali bisa ngobrol sama amin. Mbak Iya, Hana. bisa sama-sama. Mohon maaf jikalau saya ataupun mewakili dari teman-teman komunitas Bunda-Bunda ada kesalahan, mohon dimaafkan. Mbak Hana, Iya, sebelum kita sama-sama. tutup, barangkali ada close statement, pesan-pesan atau saran dari Mbak Hana untuk para bunda dan ayah yang hadir pada hari ini. Ibu silakan Mbak Hana. Closing statement. Saya paling susah nih bikin closing statement. Oke, bunda-bunda, semuanya yang mendengarkan teman-teman, eh, kita itu yang paling berbahaya bagi kita adalah waktu luang ya, salah satunya. Nah, di sini yang bisa memicu kita untuk memikirkan sesuatu secara berlarut-larut gitu. Kita akan mengaktifkan hipersensitivitas kita kepada lingkungan kita, orang lain ngomong sesuatu kita anggap bahwa itu adalah omongan yang ditujukan kepada kita gitu. Di era yang semakin maju ini kita dihadapkan pada banyak pilihan, kita dihadapkan sama expose yang sangat terbuka pada kehidupan orang lain gitu, akan menimbulkan banyak isu baru gitu terkait kesehatan mental. Salah satunya overthinking yang bisa menjadi salah satu bibit bagi masalah-masalah psikologis yang lebih lanjut gitu. Maka sebelum itu berkembang menjadi lebih serius, kita putuskan untuk berfokus pada tadi apa yang sudah kita bahas, bagaimana cara kita mengatasi untuk tidak berlarut-larut dalam pikiran-pikiran kita yang muter-muter, bagaimana kita bisa mencegah untuk kita tidak terjebak pada waktu luang, bagaimana supaya kita bisa membantu sesama gitu ya, kalau misalnya yang lain juga ada kecenderungan overthinking, supaya kita bisa hidup di tempat yang semakin layak dan semakin nyaman untuk kita tinggali gitu. Kurang lebih itu ya yang bisa saya sampaikan. Kalau misalnya wah kurang nendang nih ya, tadi udah saya sampaikan banyak, bisa diputar lagi dari awal. Kasih ya Mbak ya, semua komunitas teman komunitas Bunda. Makasih banyak Terima sudah kasih Mbak. mengundang. Ya, sama-sama. Oke, untuk Bunda dan Ayah yang hadir pada hari ini, ada sedikit informasi dari saya. Ini adalah buku dari komunitas Bunda. Di sini juga uh, adalah tulisan dari para bunda dari member kami. Cerita-cerita bagaimana sih para bunda-bunda ini melalui kehidupan baru, baik itu setelah menikah, ada juga yang setelah punya anak, dan lain sebagainya. Tapi mungkin tadi dari pembicaraan saya dan Mbak Hana juga sedikit banyak ada yang isu yang ada di buku ini. Jadi tema-temanya kebanyakan memang relate ya sama kehidupan bunda, dan kebanyakan juga ada salah satunya adalah tentang overthinking, dan cerita saya tadi yang tentang PPD pun juga ada di sini semuanya. Bagaimana saya mengalami dan keluar dari sana. Mungkin barangkali kalau ada yang ingin berminat dengan buku ini, boleh silakan melihat overview-nya di Instagram kami, dan nanti di sana ada CP yang bisa melakukan pemesanan. Gitu. Oke Mbak Hana, terima kasih. Mohon maaf atas segalanya. Mohon maaf dari saya, baik yang disengaja atau yang tidak disengaja. Semua yang baik datangnya dari Allah, dan kekurangan itu datangnya dari saya. Mohon maaf. Sekian Mbak Hana, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mbak Hana.